ente datang kemari, ente udah maulid belum? Ente udah maulid belum? Maka kalau memang dia belum, ya Habib, tuh Habib akan bilang, ente maulid di rumah, ente kudu baca maulid di rumah, meskipun 1-2 orang engkau membaca maulid, insya Allah berkah rumah ente. Jangan tinggalkan maulid, jangan tinggalkan daripada memperingati peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, karena memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita gembiranya kita, bahagianya kita ketika datang bulan maulid. Maka kita adakan maulid semacam ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kita bersuka cita, kita senang, gembira dan bahagia. Bahkan kita muliakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis Nabi menyatakan yang begini, man awwama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Siapa orang yang membesarkan, yang mengagungkan, yang memuliakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Maka aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan memberikan syafaat kepada orang tersebut pada hari kiamat. Orang yang memperingati maulid Nabi besar Muhammad SAW nanti di hari kiamat akan mendapatkan pertolongannya di saat huru hara yang luar biasa pada hari kiamat, di mana anak tidak bisa menolong kita, orang tua kita tidak bisa menolong kita, teman kita tidak bisa menolong kita, bahkan seluruhnya tidak dapat menolong kita kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan diberikan syafaat bagi orang yang memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga waman anfaqa dirham, waman anfaqa dirham. Siapa orang yang menginfakkan, mengeluarkan hartanya 1 dirham, 1 rupiah di maulidi, dalam memperingati hari kelahiranku. Siapa orang yang menginfakkan, yang mengeluarkan hartanya 1 dirham, 1 rupiah untuk memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka annama anfaqa jabalan min dhahabin fisabilillah. Maka orang tersebut seakan-akan menginfakkan, mengeluarkan 1 gunung yang begitu besar yang terbuat dari emas. Gunung terbuat dari emas dia sedekahkan untuk memperingati Nabi besar Muhammad SAW di jalan Allah. Itu begitu. Orang yang ngeluarin 1 rupiah, siapa yang ngeluarin 3 rupiah? Siapa yang ngeluarin 10 rupiah? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Ada nggak? Banyak di sini pada ngeluarin nih. Ya, bergotong royong ya, untuk memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diumpamakan 1 rupiah saja itu seakan-akan 1 gunung terbuat dari emas engkau sedekahkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ribuan, ratusan ribu yang telah dikeluarkan, luar biasa. Ini bagi orang yang memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar mengatakan, man awwama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Siapa orang yang memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diadakan peringatan semacam ini, maka seakan-akan orang tersebut memelihara, menghidupkan agama Islam. Orang yang memperingati maulid Nabi besar Muhammad SAW, kita bikin maulid seakan-akan dia telah menghidupkan agama Islam. Bagaimana menghidupkan agama Islam? Tentunya dia tegakkan dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji. Hidup Islam. Dia bersedekah, dia berbuat baik. Artinya Islam di situ hidup. Maka orang yang mengeluarkan hartanya di jalan
untuk memperingati Maulid Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan orang itu telah menghidupkan agama Islam. Bahkan kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, man awwama maulidan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membesarkan, memuliakan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yakhruju minad dunya illa bil iman. Orang yang memperingati, mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak akan mati dari dunia ini, tidak akan keluar dari dunia ini kecuali membawa agama Islam. Semua orang menginginkan mati dalam keadaan Islam, karena Allah Ta'ala berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah, hai manusia, janganlah kalian mati kecuali dengan membawa agama Islam. Jangan mati diambil. Sebab itu adalah pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan Islam. Karena ketika kematian banyak huru-haranya, banyak godaannya. Setan mengganggu kita, setan akan menarik keimanan kita, berusaha untuk menggugurkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beragama Islam. Imam Syafi'i pun menyatakan, man adhama maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jama'a maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa 'amila ihsanan, ba'athahu Allah Ta'ala ma'as sadiqina wasyuhada'i wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Siapa orang yang mengumpulkan saudara-saudaranya seiman, seagama, dia kumpulin nih semacam ini, diundang satu-satu orang, ntar datang asar ya, ngapain? Untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diundang. Siapa orang yang mengumpulkan ya saudaranya yang muslim untuk tujuan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian wahayya'a ta'aman, dia bikin itu makanan, disiapin makanan. Ini udah disiapin nih, buah-buahan. Bukan apa tuh? Semangka, jeruk, macam-macam persiapan udah siapin. Untuk tujuan apa? Untuk memberikan, tujuannya untuk memberikan makanan kepada yang hadir pada hari ini. Wahayya'a bina'an, wahayya'a ta'aman. Kemudian dia mempersiapkan segala macam makanan yang beraneka ragam. Wa amila ihsanan, di samping itu diberbuat baik. Datang tamu, ahlan wa sahlan, selamat datang, silahkan duduk. Ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat datang, selamat duduk, silakan, duduk silakan. Diberbuat baik kepada undangan semacam itu. Maka katanya, ba'athahu Allah Ta'ala ma'as sadiqina wasyuhada'i wassalihin. Nanti orang tersebut tuh yang mengadakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW menyiapkan makanan untuk yang hadir, kemudian berbuat baik terhadap orang yang hadir. Nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang sholihin, orang-orang yang benar, dan para syuhada, para pejuang, para pahlawan dalam agama dibangkitkan bersama mereka, dan juga bersama orang-orang yang sholih. Pada kapan tuh? Nanti pada hari kiamat. Wa yakunu fi jannatin na'im. Dan nanti juga itu orang dijadikan penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Enggak? Ngadain Maulid tuh, orang yang ngadain Maulid dibikin makanan, diberbuat baik, ya, dikumpulin orang-orang semuanya begini untuk memulai Maulid. Nanti dia bersama orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang syuhada, orang-orang sholihin, dan kemudian nanti dijadikan
oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana di surga itu nantinya Nabi sudah gambarkan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Di mana surga itu belum pernah dilihat oleh manusia, belum pernah dilihat, dipandang oleh manusia akan kecakapan itu surga. Cakepnya, nikmatnya, bagusnya belum pernah dapat dipandang oleh manusia akan kenikmatan itu surga. Mala ain ra'at, mata belum pernah melihat keindahan, kebagusan itu surga. Wala udhun sami'at, bahkan kabar-kabar yang didengar oleh kuping belum pernah didengar akan hebatnya itu surga. Wala khatar ala qalbi bashar, dan belum pernah terbetik di hati manusia akan nikmatnya, hebatnya itu surganya Allah Subhanahu. Kenapa? Karena tidak bisa digambarkan begitu hebatnya itu surga. Ini nikmat di dunia hanya satu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu diturunkan oleh Allah Subhanahu, sementara di akhirat nanti 99 nikmat. Satu nikmat aja luar biasa, kita sudah merasakannya. Nikmat sehat walafiat, nikmat banyak duit, ya, nikmat mata bisa ngeliat, nikmat pendengaran bisa mendengar, nikmat mulut bisa berbicara, nikmat kaki bisa melangkah. Ini bukan nikmat dari Allah, cuma baru satu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan yang 99 lagi nanti di akhirat. Makanya surga tidak terbayang, tidak dapat digambarkan. Begitu hebatnya itu surga. Bagi siapa? Tentunya bagi orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ini, orang-orang yang mau patuh, orang-orang yang mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hidupnya diisi dengan kebajikan, dan bibirnya, mulutnya, lidahnya dia selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dulu Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Engkau jadikan makhluk manusia di dunia ini, tapi percuma aja, yang nantinya di akhirat nanti kamu akan cemplungkan mereka itu ke dalam neraka. Allah Ta'ala jadikan manusia ini di dunia, yang kemudian nantinya percuma aja engkau akan masukkan ke dalam neraka. Ini apakah enggak adil ya Allah? Allah Subhanahu wa taala kemudian mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, kalau lu tanam buunan, gitu doang Allah ini tanam buunan. Nabi Musa ambil bibit padinya. Kemudian setelah diambil tuh bibit padi, ya, ditanam tuh padi. Setelah ditanam, kemudian itu padi numbuh dengan besar, yang kemudian berbuah. Berbuah apa padi? Beras. Yang akhirnya dipanen itu padi. Setelah dipanen udah Allah Ta'ala tegurin, ya Musa, bagaimana pohonan kamu? Oh, sudah aku panen ya Allah. Pertama, aku pelihara itu pohonan, aku jaga, ya. Kemudian aku pelihara, aku jaga sampai besar, yang kemudian aku memanennya. Kata Allah, apakah kamu meninggalkan itu panenmu? Kata Nabi Musa alaihissalam, sama sekali enggak ada yang aku tinggalin. Sama sekali enggak ada yang aku tinggalin. Melainkan yang kosong aku tinggalin. Kalau kosong tadi aku tinggal. Nah, kata Allah, begitulah aku ciptakan manusia, aku berikan nikmat kepada manusia, aku berikan rezeki kepada manusia, aku pelihara, aku rawat itu manusia dari kecil hingga besar, aku rawat. Tapi nantinya kenapa aku masukkan ke neraka?
Karena dia kosong dalam ucapan la ilaha illallah. Enggak ada sedikit pun kalimat la ilaha illallah. Sama seperti kamu memanen padi yang buahnya yang hasilnya itu beras, kamu ambil. Sementara yang kosong engkau tinggalin. Begitulah aku. Orang yang tidak ada isinya dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aku akan cemplungkan dia ke dalam neraka. Kenapa? Enggak berguna. Enggak berguna itu orang. Sama sama padi. Kosong, jangan diambil. Enggak ada manfaat yang kosong. Begitulah orang. Kalau enggak ada manfaatnya dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan cemplungkan ke dalam neraka jahanam. Hadirin sekalian yang berbahagia, sampai lagi kan kelamaan gitu. Ambil lagi. Dalam undangan di Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membuka sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membuka kembali tentang perjalanan riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, ketika pertama kali awal Islam, pengikutnya masih sedikit, nggak banyak, sementara keimanannya masih disembunyiin karena masih takut datang gangguan orang-orang kafir, ya, orang Islam yang sedikit. Maka kata Sayyidina Ali, ketika itu tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan mengendalikan onta. Dia turun dari onta. Itu Sayyidina Ali lihat ini orang datang dari jauh. Kelihatannya ini orang capek banget, lelah banget, karena dilihat ini orang kelelahan. Berarti ini orang datang dari jauh. Tuh orang begitu turun dari ontanya langsung, mana yang namanya Nabi Muhammad? Mana yang namanya Nabi Muhammad? Sayyidina Ali beserta sahabat semua mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung tuh orang luar, ya Muhammad, ya Muhammad. Ngomong begitu. Apakah aku tunjukkan kepada kamu tentang berita apa yang aku diperintahkan oleh Tuhanku? Ataukah engkau yang memberi petunjuk kepadaku tentang apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu? Maka Rasulullah SAW langsung ngomong. Apa kata Rasul? Saya yang akan memberikan petunjuk kepada kamu. Langsung Rasul bilang, buniyal Islam ala khamsin ma'a syara'atihi. Aku tunjukkan engkau bahwasanya Islam itu dibangun atas 5 perkara beserta syarat-syaratnya. Apa? Yaitu asyhadu an la ilaha illallah, mengucap 2 kalimat. Kemudian wa iqamus shalah, mendirikan salat. Kemudian wa ita'iz zakat, memberikan zakat. Wa shaum Ramadan, kemudian puasa bulan Ramadan. Dan kelima adalah wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kemudian mengeluarkan melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram bagi yang mampu. Itu Rasulnya kalau gitu. Lalu orang kemudian nanya lagi, ya Muhammad, begini aku datang kemari sebagai wakil daripada kawan-kawanku. Kenapa? Karena begini, aku ceritain kepada Muhammad, begini, ada saudaraku, temanku, setiap bulan Rejab dia itu menyembelih kambing, seekor kambing. Disembelih kambing itu di depan berhala banyaknya sebanyak 350 berhala. Dia potong itu kambing di depan berhala. Namanya Asom. Ketika dia telah menyembelih, maka itu berhala ngomong itu berhala kepada Asom yang menyembelih itu berhala. Apa katanya? Hei Asom, emang kamu gak tahu
bahwasanya sekarang ini sudah datang yang hak, agama yang hak, sementara yang batil adalah menyembah berhala. Berhala batil, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah datang yang hak, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka Asyam ketika itu habis menyembelih, mendengar berita itu dari berhalanya sendiri, ngomong,